Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khalifah dengan NPM 2112011-214 dengan mata kuliah Perbuatan Melawan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Selvia Oktaviana SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah analisis putusan mengenai vicarious liability tentang putusan nomor 110-PDTG-2021-PN Ambon, yang mana penggugat dalam kasus ini adalah Lili Kuanandar. Yang kedua ada Dr. Ruqiyah Umarela Mkes. Yang ketiga ada Maria Ulfa Marasa Besi, yang merupakan nasabah dari tergugat yang ada di dalam kasus posisi ini, yaitu PT Bank Indonesia Persero Cabang Ambon. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus posisi yang ada pada putusan yang telah saya bicarakan di awal tadi. Nah, kasus ini adalah salah satu kasus terbesar dalam sejarah PT Bank Negara Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Sejak didirikan di tahun 1945, baru kali ini terjadi pembobolan dana sebesar ini yang dilakukan oleh karyawan BNI itu sendiri. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 2019 ketika Farhadiba Yusuf dan kawan-kawannya. Farhadiba ini sebagai wakil pimpinan BNI Cabang Ambon dan beberapa karyawannya itu melakukan korupsi dan pencucian uang. Nah, gugatan perkara yang diajukan oleh penggugat ini berdasarkan atas dua dasar hukum. Yang pertama, Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUH Perdata, dan yang kedua yaitu teori hukum vicarious liability atau tanggung jawab penggugat. Gugatan ini mengaitkan dengan putusan perkara pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Farhadiba Yusuf dan kawan-kawannya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, yang mana diargumenkan bahwa perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Farhadiba Yusuf dan kawan-kawannya itu selaku pegawai BNI Cabang Ambon itu sangat menimbulkan kerugian besar bagi para penggugat. Oleh karena itu, BNI Ambon selaku pemberi kerja bagi Farhadiba Yusuf dan juga kawan-kawannya dibebankan tanggung jawab atas perbuatan karyawannya berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata dan juga teori vicarious liability. Nah, para penggugat yang memegang buku tabungan plus, yaitu produk BNI, yang mana itu merupakan tergugat pada kasus ini, mengalami kehilangan saldo dalam buku tabungan mereka, yaitu para penggugatnya, hingga miliaran rupiah tanpa diketahui oleh penggugat itu sendiri. Karena para penggugat tidak melakukan transaksi, penarikan tunai, penggunaan ATM, transfer, atau mereka pun tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menarik dana. Nah, yang pertama penggugatnya yaitu Lili Kuanandar. Dia memiliki dua tabungan Taplus di BNI. Rekening pertamanya tanggal pembukaannya yaitu tanggal 29 Desember 2017 dengan saldo setor sebanyak 2.500.000 rupiah. Dan saldo pada 30 September 2019 tersisa 758 rupiah saja. Nah, sedangkan rekening keduanya tanggal pembukaannya yaitu pada tanggal 27 Desember 2018 dengan saldo store sebanyak 1 miliar rupiah dan saldo pada tanggal 30 September tahun 2019 hanya tersisa sejumlah 890.000 rupiah. Nah, Lili ini tidak melakukan transaksi penarikan tunai, penggunaan ATM ataupun transfer dari kedua rekening tersebut. Sedangkan penggugat kedua yaitu Dr. Ruqiyah Umarela Mkes, di rekening pertamanya itu dibuka pada tanggal 25 November 2016 dengan setor pertama yaitu 1 juta rupiah dan saldo per tanggal 21 April 2017 itu sejumlah 2 miliar rupiah dan pada tanggal 27 November 2019 saldonya hanya tersisa sebanyak 208.000 sekian dan pada tanggal 3 Februari 2021 hanya tersisa 10.000 rupiah saja.
Dan di rekening keduanya itu dibuka pada tanggal 17 Februari tahun 2017 dengan saldo akhir per 20 Februari 2017 sejumlah 1 miliar rupiah. Dan pada tanggal 3 Februari 2021 saldonya tidak tersisa sama sekali. Rekening ketiga atas nama cucunya yaitu Muhammad Neymar Badal Lestalulu dibukanya itu pada tanggal 21 Mei 2019 dengan saldo 9 miliar 600 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari 2021 saldonya hanya tersisa 519.000 rupiah. Dr. Rukiah tidak melakukan transaksi penarikan tunai, penggunaan ATM, atau transfer dari ketiga rekening tersebut. Sedangkan penggugat yang ketiga yaitu Maria Ufamara Sabesi memiliki rekening Taplus di BNI dengan saldo awal 500 juta rupiah pada 9 November 2017 dan saldo akhir pada tanggal 31 Januari 2021 tinggal 15 juta rupiah sekian. Nah, penggugat tiga ini juga tidak melakukan transaksi penarikan tunai, penggunaan ATM, ataupun tidak melakukan transfer dari rekening tersebut. Nah, akhirnya para penggugat pun merasa selain yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ketiga para penggugat tidak pernah melakukan transfer penarikan tunai, penggunaan ATM, ataupun transfer dari rekening yang para penggugat itu miliki, penggugat pun tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menarik dana dari rekening mereka di BNI Taplus cabang Ambon. Akhirnya, para penggugat dan nasabah lainnya mendatangi kantor tergugat atau BNI cabang Ambon pada awal Oktober 2019. Setelah mendapatkan informasi melalui media tentang pembobolan Bank BNI Ambon oleh wakil pimpinannya yaitu Faradiba Yusuf, mereka ingin menanyakan kebenaran berita tersebut dan mencairkan uang dalam buku tabungan mereka. Namun, permintaan ini ditolak oleh tergugat karena saldo tidak sesuai dan BNI tidak mau mencairkan jumlah uang yang tertera pada buku tabungan Taplus. Dan pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2019 di kantor BNI cabang Ambon, wakil pimpinan BNI Ambon yaitu Saudara Noli Sahumena menjamin bahwa BNI Ambon akan bertanggung jawab segera mencairkan dana nasabah yang sesuai dengan buku BNI Taplus mereka. Dia menyatakan bahwa Faradiba Yusuf adalah karyawan BNI cabang Ambon dan BNI adalah bank besar atau BUMN Republik Indonesia. Karyawan atau wakil pimpinan BNI cabang Ambon yaitu Saudara Noli Sahumena dan tim pengacara BNI dari Jakarta dan Makassar yaitu Roni SH dan juga Indra SH dan juga Tony SH juga menjamin untuk mencairkan dana nasabah asal para penggugat membantu BNI dalam proses hukum di Polda Maluku, Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri Ambon. Meskipun penggugat telah memenuhi permintaan BNI untuk membantu dalam proses hukum hingga gugatan didaftarkan, namun ternyata BNI belum juga mencairkan uang para penggugat tersebut. Tergugat dan penggugat bersama nasabah lainnya telah melakukan lebih dari 10 kali pertemuan dan rapat, termasuk di Santika Hotel sebanyak 2 kali, di kantor BNI KCU Ambon sebanyak 5 kali, di kantor OJK Maluku sebanyak 3 kali, di gedung DPRD Maluku sebanyak 1 kali, dan terakhir pada tanggal 6 Agustus 2020 di kantor Krimsus Polda Maluku Mangga 2 Ambon. Namun ternyata tergugat yaitu BNI cabang Ambon tetap menyatakan bertanggung jawab atas semua uang nasabah termasuk para penggugat. Tetapi BNI atau para tergugat tersebut tidak bersedia mencairkan uang karena tidak ada dalam sistem ICAN BNI. BNI menyarankan para penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan perdata agar BNI Ambon dapat membayar atau mencairkan uang nasabah tersebut.
Setelah menyimak kasus posisi pada putusan nomor 110 garing PDTG garing 2021 garing PN Ambon, mari kita menyimak tentang dasar pertimbangan hakim. Hakim memperhatikan pasal 1367 teori vicarious liability, Undang-Undang Perbankan dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga peraturan-peraturan lain yang juga berkaitan. Hakim mempertimbangkan bahwasanya gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan para tergugat dinyatakan kalah atau berada di pihak yang kalah. Bahwa perbuatan Faradiba Yusuf selaku karyawan BNI ataupun sebagai pimpinan cabang maupun sebagai wakil pimpinan bidang pemasaran dan bisnis terhadap rekening para penggugat yang memanipulasi rekening nasabah dan menarik dana dalam tabungan para penggugat telah bertentangan dengan pedoman perusahaan tabungan, setoran dan juga penarikan tabungan dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh tergugat yaitu BNI, sebagaimana bukti T5 yang telah diterangkan oleh tergugat yaitu BNI berupa fotokopian pedoman perusahaan BNI tabungan ketentuan umum bab setoran dan penarikan tabungan sub bab setoran tabungan dengan nomor instruksi IN garing 445 garing PDM garing 002 pada tanggal 1 September 2016 bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan-perbuatan Faradiba Yusuf dan juga kawan-kawannya yang melakukan perhimpunan dana melalui produk tabungan dengan janji hasil investasi di luar program resmi dari tergugat yaitu BNI cabang Ambon, memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah, menyalahgunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat dan perbuatan tersebut dilakukannya saat masih menjadi karyawan BNI cabang Ambon. Sehingga berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata dan juga berdasarkan teori vicarious liability, tergugat dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Faradiba Yusuf dan juga kawan-kawannya kepada para penggugat. Setelah menyimak dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 110 garing PDTG garing 2021 garing PN Ambon, mari setelah ini menyimak putusan pada kasus tersebut. Yang pertama dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi tergugat, dan dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan para penggugat adalah nasabah dari PT Bank Negara Indonesia, yang ketiga menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang keempat menghukum tergugat untuk mengembalikan uang para penggugat yaitu kepada penggugat 1 sejumlah 2.028 juta rupiah, kepada penggugat 2 sebesar 2.282.243.975 rupiah, kepada penggugat 3 sebesar 215 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 720.000 rupiah, dan yang keenam, menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya. Cukup sekian pemaparan presentasi tentang vicarious liability pada putusan nomor 110 garing PDTG garing 2021 garing PN Ambon. Mohon maaf apabila banyak salah kata di dalam presentasi saya tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.